Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dualda Mustafa Ismail dengan NIM 221424091. Perkenalkan, nama saya Kasmawati Aresa dengan NIM 224124098. Perkenalkan, nama saya Kirani Amelia Mahmud dengan NIM 22412424110. Perkenalkan, nama saya Ida Patarani dengan NIM 221424108. Kami dari kelompok 8 dengan judul materi Partai Politik Islam dengan dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Sebelum kami lanjut ke pembahasan berikut, pokok pembahasan yang ada dalam materi Partai Politik Islam yang pertama yaitu definisi Partai Politik Islam, yang kedua motivasi pendirian Partai Politik Islam, yang ketiga tujuan dan fungsi Partai Politik Islam, yang keempat tipologi Partai Politik Islam. Baik, materi yang pertama adalah definisi Partai Politik Islam. Setidaknya ada 3 tokoh penting yang mendefinisikan partai politik. Yang pertama, Robert Huckern di tahun 1984, mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum. Yang kedua, ada Ware di tahun 1996. Menurutnya ada 3 karakteristik dari partai politik. Yang pertama, tujuan partai politik adalah kesejahteraan rakyat daripada sekedar merebut kekuasaan. Yang kedua, partai politik dijadikan sebagai strategi meraih kekuasaan sebuah rezim untuk membentuk suatu pemerintahan. Sedangkan yang ketiga, partai politik terlibat dalam kontestasi pemilu. Nah, tokoh yang ketiga dari Zygmunt Bauman. Menurut beliau, partai politik hanya sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian dan juga kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan berbagai kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu maupun kasus yang berkaitan dengan definisi partai politik. Nah, yang pertama ada kasus dugaan penipuan dana haji khusus yang melibatkan seorang anggota DPRD Gorontalo. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PKS, yaitu Partai Politik Islam, Mustafa Yassih, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana calon jamaah haji khusus atau furoda oleh Polda Gorontalo. Nah, ini merupakan peristiwa yang sangat mencederai nilai dasar demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks Indonesia pasca reformasi yang memilih sistem multipartai sebagai koreksi atas otoritarisme Orde Baru, partai politik seharusnya menjadi sarana penyalur aspirasi rakyat sekaligus penjaga moral dan etika kekuasaan. Ketika seseorang wakil rakyat justru terjerat persoalan hukum yang merugikan masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan serius dalam fungsi penguasaan dan kaderisasi politik. Sebagai seorang anggota DPRD, saya memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai ujian bagi partai politik, terutama partai politik Islam, dalam menjalankan tanggung jawab demokratisnya. Mengacu pada pandangan Ware di 1996, tujuan utama partai politik harusnya mensejahterakan rakyat, bukan sekadar merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, sikap tegas partai politik dalam menindak kader yang bermasalah harusnya memiliki bentuk komitmen yang lebih baik. Nah, selain itu, kasus ini juga menegaskan pentingnya penegakan etika politik dan supremasi hukum dalam sistem demokrasi. Nah, proses hukum harus dihormati dan dijalankan tanpa intervensi kepentingan politik apapun. DPRD dan partai politik wajib mendukung penuh penegakan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada rakyat. Demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya partai atau kebebasan berkompetisi dalam pemilu, tetapi juga dari keberanian institusi politik membersihkan dirinya dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Demikian, kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi partai politik, khususnya partai berbasis Islam, agar kembali meneguhkan nilai integritas, amanah, dan keadilan sosial dalam praktik politiknya. Jika tidak, maka sistem multipartai yang dibangun pasca reformasi beresiko mengulangi kegagalan masa lalu, di mana kekuasaan tidak lagi berpihak pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada kepentingan elit semata. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua dengan judul motivasi pendirian partai politik. Dikemukakan oleh Al-Hamid sebagai berikut. 1. Partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu, sehingga mereka memiliki kepentingan yang harus diperjuangkan melalui penguasaan, struktur, dan kekuasaan dalam pemerintahan. Yang kedua, untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, partai politik harus berkonsentrasi dalam arah
demokrasi yang bernama pemilu. Yang ketiga yaitu kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dijadikan media untuk mewujudkan kepentingan rakyat, seperti rasa aman, nyaman, adil, dan sejahtera. Yang keempat, partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan membentuk opini masyarakat, membawa pimpinannya berkuasa di pemerintahan. Motivasi pendirian partai politik dikemukakan oleh Al-Hamid sebagai berikut. 5 partai politik memiliki 4 ciri. 1. Organisasi yang berjangka panjang. 2. Memiliki struktur organisasi yang berjangka dan adanya pembagian divisi di setiap masing-masing level. 3. Memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk mengimplementasikan kepentingan rakyat. 4. Memiliki dukungan suara sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam pembentukan partai politik ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang telah diatur oleh pihak yang berwenang. Pada masa Orde Lama, aliran partai politik di Indonesia terbagi dalam sejumlah kelompok ideologis. Ada partai berbasis sosial, nasionalis, dan komunis, dan demokrat. Ada pula partai berbasis agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Protestan, dan Yahudi. Pada masa Orde Baru, basis ideologi sebagaimana fenomena Orde Lama disederhanakan menjadi tiga, yakni basis nasional, Islam, dan golongan. Basis nasional bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Basis Islam bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PBP. Dan basis golongan berkarya bergabung dengan Partai Golkar. Di era reformasi, fenomena basis ideologis kepartaian bersiklus seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Basis Islam berkembang cukup pesat dengan munculnya beberapa partai politik Islam seperti PBB, PBR, PAN, PK yang sekarang menjadi PKS, PKB, ditambah partai Islam yang sudah eksis pada masa Orde Baru yakni PPP. Contohnya seperti pada isu partai yang terjadi pada saat ini, yaitu partai PPP mengalami konflik internal setelah Muktamar ke-10 pada September 2025 akibat dualisme kepemimpinan antara Muhammad Mardino dan Agus Supermanto. Konflik diselesaikan melalui keputusan Mahkamah pada 6 Oktober 2025 dengan menetapkan susunan kepemimpinan sementara agar PPP kembali solid dan tidak semakin melemah. Tanggapan saya tentang isu tersebut yaitu konflik internal yang terjadi di PPP menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan dan perbedaan penafsiran aturan masih menjadi kelemahan serius dalam tubuh partai. Muktamar yang seharusnya menjadi ajang persatuan justru memicu kericuhan dan memunculkan dua kubu kepemimpinan, sehingga menimbulkan kebingungan di internal maupun mata publik. Keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan susunan kepengurusan sementara menjadi langkah penting untuk memerdekakan konflik. Penunjukan Muhammad Mardino sebagai Ketua Umum sementara dan Agus Supermanto sebagai Wakil Ketua Umum diharapkan bisa menjadi jalan tengah agar PBB kembali fokus pada konsolidasi dan penyatuan kader. Namun konflik berulang ini berpotensi dampak untuk bagi kepercayaan masyarakat terhadap PPP, apalagi setelah kegagalan pada pemilu 2024. Oleh karena itu, proses islah dan konsolidasi melalui Mukernas harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas internal agar PPP dapat kembali bersaing dan bertahan dalam partai politik
nasional. Baik, itulah dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia. Yang pertama, tujuan partai politik. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil. Partai politik berupaya memperjuangkan keadilan sosial, hukum, dan politik agar setiap warga negara memperoleh hak dan kewajiban yang setara tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Partai politik mendorong kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat secara merata. Yang ketiga yaitu mewujudkan masyarakat yang aman dan nyaman. Partai politik berperan menjaga stabilitas nasional, ketertiban sosial, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Kemudian fungsi dari partai politik yang pertama adalah rekrutmen politik. Partai politik menyeleksi dan merekrut calon pemimpin politik untuk menduduki jabatan publik. Kemudian yang kedua yaitu kaderisasi politik. Kaderisasi politik, partai politik membina dan menyiapkan kader agar memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas dalam kehidupan politik. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan politik. Partai politik memberikan pemahaman politik kepada masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya komunikasi politik. Partai politik menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebijakan publik. Kemudian selanjutnya ada resolusi konflik. Resolusi konflik, partai politik berperan menyalurkan perbedaan kepentingan secara damai melalui mekanisme demokrasi. Selanjutnya ada artikulasi kepentingan. Partai politik merumuskan dan menyampaikan kepentingan serta aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan negara. Kemudian saya mengangkat isu tentang dua anggota DPRD Lombok Tengah dari PKS, yaitu Muhammad Siddiq dan Mahruf, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan program kredit usaha rakyat yaitu KUR Bank Syariah Indonesia untuk pengadaan sapi ternak, menyebabkan kerugian negara sekitar 21,3 miliar. Kasus korupsi kader PKS berdampak pada citra partai politik Islam secara umum di Indonesia. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan jika nilai-nilai Islam seperti amanah dan keadilan tidak tercermin dalam partai politik. Oleh karena itu, partai politik Islam perlu membuktikan komitmen moralnya melalui tindakan nyata, transparansi, dan keteladanan kader. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu tipologi partai politik Islam. Menurut founder Mehden pada tahun 2008 menjelaskan ada 4 kategori kelompok Muslim di Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu tradisionalis, merujuk pada kelompok Muslim yang dalam praktek keberagamannya mengikuti kebiasaan dan tradisi. Yang kedua yaitu kelompok modernis, merujuk pada kelompok yang mengambil inspirasi dari gerakan modern Islam. Yang ketiga yaitu neo-modernis, merujuk pada kelompok yang mengedepankan nilai-nilai universal dalam Islam seperti hak asasi manusia dan pluralis agama. Keempat,
Kelompok Islamis merujuk pada kelompok yang mendorong diterapkannya Islam secara formal dalam kehidupan sosial maupun politik. Menurut Clifford Gates, yang menjelaskan pembagian Muslim Indonesia dengan 3 kelompok. Yang pertama, kelompok Abagan, yaitu merujuk pada kelompok Muslim yang perilaku beragamnya dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi dan budaya. Mereka melaksanakan tradisi selamatan, percaya terhadap kelompok halus, dan tradisi lainnya. Yang kedua yaitu kelompok santri, merujuk pada kelompok di mana praktik beragamnya berpegang pada ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kitab-kitab fikih yang sah. Yang ketiga yaitu kelompok Riyai, merujuk pada kelompok Muslim yang praktik beragamnya diwarnai oleh nilai-nilai etika kebangsaan. Contohnya seperti kasus ini melibatkan seorang tenaga ahli honorer perempuan di DPRD DKI Jakarta berinisial N yang melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh rekan kerjanya berinisial NS. Peristiwa tersebut diduga terjadi Februari hingga awal Maret 2025 dan mencakup tindakan fisik serta pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan yang menyebabkan korban mengalami trauma psikologis. Upaya mediasi yang difasilitas DPRD DKI Jakarta gagal karena terlapor tidak hadir. Situasi semakin rumit ketika korban justru dibekukan sementara dari pekerjaannya dan menghadapi tuduhan balik dari pihak pelaku. Karena tidak ada penyelesaian yang jelas, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk diproses secara hukum. Tanggapan saya menurut kasus ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual masih terjadi di lingkungan kerja, pemerintahan, dan merupakan pelanggaran serius terhadap etika serta hak korban. Lemahnya penanganan dan gagalnya mediasi memperlihatkan kurangnya perlindungan bagi korban, terlebih ketika korban justru menerima dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas, adil, dan berpihak pada korban agar keadilan terwujud dan kasus serupa tidak terulang. Baik, itulah dia pemaparan materi tentang partai politik Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang menyinggung, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan ketidaksempurnaan datang dari kami. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.